warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la mustaqbil ma'al mustakbirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin arsalahu rahmatil alamin hujjatan lil mujahidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita semua berkumpul untuk memperingati satu di antara sekian banyak hari-hari Allah. Hari-hari yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang telah berjuang menggapai ketinggian dan kemuliaan hidup dengan hamba sebagai hamba Allah. Hari Allah yang kita peringati hari ini adalah hari ketika seorang manusia besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya. Saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan dan keimanan, di mana Nabi Ibrahim benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bayangkan seorang bapak yang sangat mencintai anak yang memang sudah sekian lama dinanti-nanti, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Inilah salah satu ujian terberat yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Disinilah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dipertaruhkan ketika dihadapkan kepada kecintaan kepada seorang anak. Dilema ini harus segera diakhiri, dan ternyata Nabi Ibrahim menempatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, termasuk harus mengorbankan nyawa putra yang dicintainya. Namun Allah berkehendak lain, bahwa keputusan yang diambil oleh Nabi Ibrahim telah dinilai sebagai bentuk pengorbanan secara ikhlas atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggantikannya dengan seekor kibas untuk disembelih. Ada 4 pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini dan dari peristiwa dan juga dari hikmah dari Idul Adha ini. Pelajaran pertama, hidup selalu dihadapkan pada ujian berupa pilihan-pilihan yang kadang dilematis. Dasar keputusan untuk memilih jalan dalam menghadapi ujian tersebut sangat menentukan tepat tidaknya keputusan itu. Nabi Ibrahim telah menempatkan kecintaan kepada Allah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Rasa cinta inilah yang mendasari sikap rela berkorban atas kekayaan terpenting yang Nabi Ibrahim miliki, yaitu seorang anak. Pelajaran kedua, pengorbanan adalah syarat meraih kemenangan dan kemuliaan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lidzikri wanhar, inna syi'anaka wal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat ketika Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pengorbanan itu laksana biji yang ditanam di atas lahan subur. Dia menghadirkan pohon keberkahan untuk dirinya dan makhluk lain. Keberkahannya sesuai kadar kesungguhan dan keikhlasan, mampu mengundang kebaikan yang berlipat-lipat dari 1 hingga 700 atau lebih. Pribadi pengorban atau pejuang tak peduli apakah orang lain berkontribusi atau tidak, dia terus berkorban dan mengajak sesamanya untuk terus berkorban. Di saat keadilan meluas, setiap pengorbanan betapapun kecilnya memiliki makna yang besar, manfaat dan pahalanya. Surat Kautsar tadi sungguh memberi kabar gembira kepada umat akhir zaman ini, betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman telah memuliakan junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan karunia Al-Kautsar, yaitu Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak, Al-Islam, Al-Quran, dan juga umat yang banyak di dunia ini. Kemudian telah ke Al-Kautsar di akhirat kelak. Syaratnya hanya 2 saja, yaitu menunaikan sholat dan berkorban atau menyembelih binatang sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Semangat berkorban telah ditunjukkan oleh para nabi. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mengorbankan 950 tahun masa hidupnya untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, dan akhirnya hanya mendapat 12 pasang pengikut. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam melewati jalan terjal untuk menyampaikan dakwah dan harus menghadapi seorang taghut besar yang mengklaim diri sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Lihatlah pula bagaimana para pemuda Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa muda mereka dan meninggalkan kota mereka untuk mempertahankan agama mereka dan menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup dalam gua dalam waktu yang lama. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW harus berkorban demi dakwahnya sepanjang 23 tahun. Lihat pula bagaimana sahabat-sahabat beliau dan kaum muhajirin harus meninggalkan tanah asalnya
anak istrinya, serta semua harta benda mereka demi mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Lihat pula bagaimana orang-orang Ansar di Madinah yang miskin harus menyambut saudara-saudara mereka kaum muhajirin dari Mekah. Demikian juga perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengerahkan pengorbanan yang tak terhingga dan telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan hingga hari ini. Demikianlah pengorbanan sebagai keniscayaan hidup dan menjadi tabiat orang-orang yang beriman. Sebab Allah SWT akan memenangkan agamanya di muka bumi dengan usaha-usaha manusia yang maksimal. Marilah kita menyimak dialog antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Waqqas berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mendapat cobaan paling berat?" Rasulullah menjawab, "Para nabi, lalu yang paling menyamai nabi. Dan seorang akan diuji sesuai dengan kemampuannya, maka cobaan tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba hingga ia membiarkan hamba itu berjalan di muka bumi tanpa sedikit pun dosa." Begitulah saudara-saudaraku, pengorbanan menjadi sarana penghapus dosa orang muslim. Pengorbanan menjadi harga mati bagi kemenangan. Setiap mimpi kemenangan dan kejayaan selalu diawali dengan kisah panjang pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim dinobatkan sebagai pemimpin umat manusia setelah ia menyelesaikan kisah pengorbanannya yang begitu panjang dan begitu mengharu biru. Dan Rasulullah SAW mencapai kemenangan akhirnya setelah melalui masa-masa pengorbanan yang panjang. Pelajaran ketiga, Nabi Ibrahim telah mengajarkan kepada kita sikap sabar yang luar biasa. Kesabaran Nabi Ibrahim telah terbukti sejak peristiwa ketika beliau belum dikaruniai seorang anak untuk sekian lama. Kemudian berlanjut saat dikaruniai anak, lalu harus berpisah karena Ibrahim harus meninggalkan sang anak Ismail dan istrinya Siti Hajar hanya berdua di sebuah padang pasir yang tandus di antara Bukit Safa dan Marwah. Situasi gersang dengan minim air dan pepohonan di daerah seperti itu tentu membuat daya juang untuk hidup semakin tinggi. Hingga untuk mencari air pun Siti Hajar harus berlari-lari kecil 7 kali di antara Bukit Safa dan Marwah hingga ditemukan sumber air yang kemudian kita kenal sebagai Zam-Zam. Inilah yang selanjutnya diabadikan dalam ritual sa'i saat kita ibadah haji dan ibadah umroh. Kesabaran selanjutnya dituntut saat dihadapkan pada perintah untuk menyembelih anak yang sangat ia cintai. Nabi Ibrahim juga seorang manusia yang memiliki perasaan seperti kita semua. Namun kesabaran yang ia tunjukkan telah meneruskannya sebagai hamba Allah yang dicintai, dan Allah jadikan kisah penting dalam Al-Quran untuk dijadikan rujukan hidup bagi kita semua. Kesabarannya harus menjadi teladan bagi kita, yakni sebuah kesabaran hakiki yang semata didasari rasa cinta Allah SWT. Tentu kesabaran juga dimiliki oleh Nabi Ismail. Kesabarannya telah membuahkan hasil bahwa Allah kemudian mendatangkan seekor kibas untuk dijadikan hewan kurban. Ini adalah buah dari keikhlasan. Ismail juga seorang yang memiliki keikhlasan yang sangat tinggi, sehingga siap mempertaruhkan nyawanya demi perintah Allah. Akhirnya peristiwa ini diperingati melalui momentum Idul Adha, dan kita pun diperintahkan untuk berkorban dengan menyembelih domba atau sapi. Idul Adha telah mendorong kita untuk mengingat dan mengambil pelajaran dari kisah perjalanan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail dalam perjalanan cintanya kepada Allah SWT. Kesabaran transendental ini merupakan modal spiritual yang sangat berarti. Untuk konteks keindonesiaan saat ini, kita mestinya mentransformasi kesabaran individual sebagaimana ditunjukkan Ibrahim menjadi sebuah kesabaran kolektif atau kesabaran sosial. Dimensi persoalan yang kita hadapi semakin kompleks dan menuntut kesabaran kolektif yang tinggi. Kesabaran kolektif mestinya kita tunjukkan saat kita menghadapi ujian yang terjadi saat ini, yaitu gempa Lombok. Sebagaimana kita ketahui bersama, saudara-saudara kita di Lombok dan sekitarnya setiap hari diguncang gempa, sehingga banyak kerusakan dan kerugian material maupun non-material yang mereka alami. Tanpa kesabaran kolektif akan membuat trauma yang berlebih pada para korban. Namun demikian, kesabaran kolektif bukanlah sebuah sikap pasif, melainkan sebuah sikap proaktif. Kesabaran kolektif bukanlah bentuk kepasrahan tanpa aksi, melainkan situasi jiwa kolektif kita yang penuh kesadaran bahwa Allah tengah menguji sejauh mana kita mampu mengerahkan daya upaya secara maksimal untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Kesabaran yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar bukanlah dalam bentuk kepasrahan tanpa aksi. Siti Hajar harus bekerja keras untuk mencari air hingga setelah 7 kali berlari antara Bukit Safa dan Marwah, sehingga akhirnya Allah memberi jalan dengan mengaruniai air Zam-Zam. Kerja individual Siti Hajar seperti itu harus kita transformasi menjadi sebuah kerja kolektif untuk konteks kekinian. Artinya, sekali lagi, kita harus tunjukkan kesabaran kolektif kita dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas secara kolektif. Dimensi transendental kesabaran kolektif kita ini bisa kita tunjukkan melalui kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah sebuah kerja karena sebuah panggilan, as a calling.
Kerja ikhlas adalah kerja yang dimaknai sebagai ibadah senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras dan ikhlas secara kolektif harus terus kita tingkatkan sebagai wujud kesabaran kita untuk perubahan yang lebih baik. Hal ini karena Allah telah menegaskan bahwa perubahan hanya bisa terjadi bila kita mau dan mampu mengubahnya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pelajaran keempat yang harus kita ambil adalah Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk membangun solidaritas sosial melalui mekanisme saling berbagi. Pembagian hewan kurban kepada yang berhak hanyalah simbol pentingnya semangat berbagi. Mestinya semangat berbagi tidak hanya saat Idul Adha, tetapi juga pada hari-hari yang lain. Semangat berbagi adalah sebuah modal sosial penting bagi keberlanjutan kehidupan kita. Fukuyama, penulis buku Trust yang sangat populer, juga mengatakan bahwa kemajuan bangsa ditentukan sejauh mana kekuatan modal sosial masyarakatnya. Bila masyarakat tersebut memiliki jaringan sosial yang kuat, norma-norma yang diikuti, dan tergolong high trust society, maka masyarakat tersebut memiliki modal sosial yang kuat. Jadi semangat berbagi di antara kita bisa mendorong jaringan sosial yang makin kuat dan tumbuhnya rasa saling percaya. Dan ini semua bekal sosial yang sangat penting bagi kemajuan kita. Tentu semangat berbagi juga telah menjadi perhatian Al-Quran, seperti tercantum dalam surat As-Sabai ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwal khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itulah janji Allah bahwa semangat berbagi sebenarnya bukanlah kos atau biaya, melainkan sebuah investasi. Hasil investasi dan kemurahan hati kita akan dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan orang yang selalu memberi nafkah, memberi akan dijanjikan selalu mendapatkan kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Hadirin sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai pengorbanan, nilai kesabaran, dan nilai semangat berbagi adalah kerangka nilai untuk mengkonstruksi sebuah peradaban baru. Sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, diyakini bahwa umat Islam Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk membangun peradaban baru tersebut, yakni peradaban yang memanusiakan manusia. Kita harus tampil memimpin untuk menunjukkan kesejatian sebagai bangsa berjuang yang mendedikasikan keberadaannya bagi kemanusiaan. Sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebaikan mereka adalah orang yang fasik. Agar mampu mengemban amanah Allah dan amanah kemanusiaan ini, kita harus melakukan proses transformasi secara struktural dan kultural. Dimulai dengan mengedepankan paradigma baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan moralitas, melakukan amar ma'ruf untuk membangkitkan manusia dan pengembangan kepada Allah, pengembangan kepada selain Allah, dan penegakan hukum mencegah kemungkaran. Membangun kesantunan kehidupan politik yang beretika, kematangan dan kearifan berdemokrasi, kemandirian berekonomi, serta semangat pengorbanan dalam membangun titik temu kebersamaan, persatuan, dan sinergi di antara berbagai komponen bangsa Indonesia. Demikianlah khutbah singkat untuk memetik hikmah dari Idul Adha. Marilah kita berdoa semoga Idul Adha kali ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan modal spiritualitas dan modal sosial untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Semoga kita semua dikaruniai benih semangat berbagi yang terus meningkat. Semoga kita semua dikaruniai semangat untuk selalu proaktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah ibadah ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmil zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan.
Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha mu'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna minal ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La